Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Makasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe, yang sudah nonton di video saya. Kali ini saya kembali hadir untuk berbagi info buat teman-teman sekalian gimana cara datang, cara kerja dan tinggal di Amerika. Ini di kolom komen ada teman-teman yang nulis di kolom komen, dan sebagian juga menghubungi di WA saya. Mereka sebagian ada yang bertanya sangat polos sekali. Ada yang nanya gini, Mas, jadi saya kan kepengen datang ke Amerika nih, pengen kerja ke Amerika, jadi tolong dibimbing dong. Jadi apa saya harus bikin paspor Amerika gitu? Mereka, wah, begitu saya denger ini, wah, ini kayak masih polos dan lugu banget gitu. Masa harus bikin paspor Amerika? Jadi kayaknya mereka belum tahu banget gitu ya. Jadi paspor Amerika, yang harus bikin paspor Amerika itu ya orang Amerika gitu, warga Amerika gitu. Jadi kalau teman-teman kalian orang Indonesia, ya bikin paspornya itu paspor Indonesia gitu. Jadi apa sih paspor itu gitu? Jadi ini yang nampaknya masih bingung teman-teman gitu. Jadi paspor itu kan sebenarnya pengertiannya itu adalah dokumen negara gitu, dokumen pemerintah, dokumen resmi pemerintah. Nah, paspor itu gunanya sebagai identitas seseorang gitu. Jadi kalau seseorang mau keluar negeri, nah orang itu harus punya paspor. Nah, paspornya itu buatnya di imigrasi. Jadi paspor itu sekali lagi gunanya sebagai identitas kewarganegaraan seseorang gitu. Jadi kalau orang Indonesia mau keluar negeri, ya harus buat paspor. Buat paspornya di mana? Di kantor imigrasi. Nah gitu. Nah terus visa. Nah, mereka bingung dengan visa dan paspor nih, pengertian visa dan paspor. Terus jadi visa apa tuh visa? Nah, visa itu adalah dokumen milik pemerintah negara tertentu yang dikeluarkan buat mereka yang mengunjungi negara tersebut. Jadi misalnya kalian orang Indonesia ini mau ke Amerika, ya harus mengajukan formulir pengajuan visa di kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Nah gitu. Nah, jadi visa itu artinya adalah semacam tiket atau izin masuk untuk memasuki suatu negara gitu. Jadi kalau kalian mau ke Amerika, ya harus mengajukan permohonan visa untuk datang ke Amerika, mengisi formulir dan mengajukan permohonan visa di kedutaan besar Amerika gitu. Nah, walaupun ada negara-negara tertentu di Asia atau negara tetangga yang tidak membutuhkan visa untuk memasuki, misalnya seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong atau Turki misalnya. Nah, ada negara-negara tertentu yang tidak membutuhkan visa. Jadi kalian tinggal datang dengan menggunakan paspor aja gitu, paspor Indonesia. Nah, kalau mau datang ke Amerika, nah harus memohon pengajuan visa di kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta atau di tempat lain gitu, Surabaya. Nah, jadi itu sekilas perbedaan antara paspor dan visa gitu. Jadi sekali lagi, paspor itu adalah identitas kewarganegaraan seseorang. Nah, sedangkan visa itu adalah dokumen atau tiket untuk izin masuk untuk memasuki negara orang lain. Oke, nah ini berikutnya supaya lebih jelas, supaya lebih paham buat teman-teman yang belum pernah buat paspor atau belum pernah berpergian ke luar negeri. Nah, jadi paspor Indonesia itu, paspor Indonesia itu bentuknya seperti ini, warnanya hijau. Nah, jadi paspor itu berupa buku, kayak semacam buku kecil ukuran kantong gitu. Nah, dia sekitar ukuran 8 sampai 12 cm. Nah, jadi dalam paspor itu ada beberapa lembaran gitu. Ada beberapa lembaran, sekitar 47 lembar. Nah, jadi paspor itu berisikan identitas kalian seseorang di halaman pertama. Nah, terus di halaman berikutnya itu lembaran-lembaran untuk beberapa visa. Nah, gitu. Jadi walaupun ada beberapa perbedaan paspor ya, ada paspor diplomat, mungkin ada paspor buat naik haji atau buat umrah, ada paspor biasa untuk kunjungan wisata tuh ya, untuk turis B2. Nah, ini jadi paspor yang kunjungan wisata itu yang biasa seperti ini. Nah, jadi di dalam paspor itu, jadi di situ bisa jadi di dalam paspor itu bisa aja terdapat beberapa macam visa gitu. Jadi tergantung beberapa negara yang telah dikunjungi seseorang gitu ya. Kalau seseorang udah pernah ke Amerika, ya di sana ada visa Amerikanya. Kalau dia misalnya udah pernah ke Australia, ya dia nanti di sana ada
terdapat visa Australia, atau misalnya dia pernah ke ke Eropa. Nah, di sana ada cap atau stempel dari setiap negara yang pernah dikunjungi. Nah, jadi sekali lagi paspor itu bentuknya seperti ini. Oke, langkah berikutnya, kalau kalian sudah memiliki paspor dan kalau paspor kalian masih baru, nah kalian harus kalian harus berpergian dulu ke luar negeri. Jadi kalian harus pergi ke negara terdekat, negara tetangga terdekat seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, supaya paspor kalian itu mendapatkan stempel atau cap dari imigrasi gitu. Jadi logikanya kalian kan mau datang ke Amerika gitu ya, yang sangat jauh di seberang benua. Jadi bagaimana kalian mau datang ke negara yang jauh di seberang benua kalau kalian sendiri belum pernah pergi ke luar negeri ke negara terdekat gitu. Nah, itu alasan dibalik kenapa kalian harus paspornya itu harus ada cap stempel atau pernah bepergian sebelumnya. Oke, berikutnya, nah kalau itu sudah, terus kalian harus mengisi formulir permohonan visa berkunjung atau visa wisata atau visa B1 atau B2. Nah, ini saya cuma membahas atau bicara soal visa yang umumnya lebih banyak diajukan oleh masyarakat Indonesia, visa yang umumnya lebih mudah atau peluangnya lebih banyak bisa lolos. Nah, jadi kalian harus mengisi formulir DS-160. Nah, itu formulirnya ada di situs Kedubes Amerika yang tadi sudah saya sebutkan, www.uscis.gov itu tadi. Nah, karena formulirnya itu dalam bahasa Inggris, nah kalian harus kalau tidak bisa mengisi atau misalnya tidak paham atau takut salah mengisi, kalian bisa minta bantuan biro jasa. Terus itu nanti selang 3 hari nanti ada pemberitahuan untuk jadwal wawancara atau jadwal interview di Kedutaan Besar Amerika yang di Jakarta. Oke, berikutnya setelah pengisian formulir tadi DS 160, lalu dalam jangka kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan paling lama, nanti ada panggilan untuk wawancara atau interview di Kedutaan Besar Amerika yang di Jakarta. Nah, sebelum memasuki jadwal interview atau wawancara, nah kalian harus mempersiapkan beberapa persyaratan. Kalian harus perhatikan beberapa trik, strategi, dan tipnya supaya lolos di interview atau wawancara tersebut. Yang pertama, Anda harus siapkan rekening koran atau punya rekening tabungan minimal 30 juta lah, atau sekitar 30 juta sampai 50 juta, atau kalau lebih bagus. Nah, setelah itu dalam pengisian formulir DS-160 tersebut juga kerjaan kalian. Nah, kerjaan kalian itu harus kerjaan yang yang keren, yang bonafit, kerjaan yang mengikat gitulah, atau kerjaan yang benar-benar bonafit, kerjaan yang kira-kira di atas 10 juta ke atas gitulah. Karena logika lazimnya gimana sih bagaimana orang mau jalan-jalan jadi turis ke Amerika kalau mereka tidak punya uang, tidak punya modal gitu ya. Jadi persyaratannya, trik dan strateginya, tipnya agar lulus, kalian harus punya pekerjaan yang bonafit, yang keren, yang mengikat. Oke, berikutnya masih seputar pada saat wawancara atau interview di Kedutaan Besar Amerika yang di Jakarta. Jadi sekali lagi kalian harus perhatikan beberapa trik, tips, dan strategi bagaimana caranya agar lolos pada saat wawancara tersebut. Bagaimana caranya agar Anda lolos mendapatkan visa. Jadi kalian harus pelajari, harus perhatikan baik-baik kemungkinan pertanyaan dan jawaban yang tepat. Nah, diantaranya kalau kalian ditanya apakah punya teman atau saudara di Amerika, nah jawabnya yang tepat harus diingat, jawabnya tidak. Nah, jadi kalau kalian ditanya apakah punya teman atau saudara di Amerika, sekali lagi jawabnya tidak. Sebab kalau kalian menjawab iya, nah itu nanti akan bermasalah, akan bertele-tele, terus akan berentet nanti, dan kemungkinan bisa ditolak permohonan visa kalian. Oke, beberapa pertanyaan yang lainnya yang umum ya, atau yang sering kali ditanyakan yang kalian harus perhatikan, misalnya berapa lama kalian akan berkunjung ke Amerika.
Nah, jawabnya yang paling umum, yang paling lazim adalah seminggu atau 10 hari, jangan lebih dari itu. Terus kemana aja, apa tujuan pergi ke Amerika, akan berkunjung, akan berwisata atau piknik atau liburan, kemana yang tempat yang dituju. Nah, pastikan ke tempat kota-kota terbesar yang sudah dikenal seperti New York, Florida, atau Los Angeles, atau tempat-tempat yang ada objek wisatanya yang kalian bisa Google sendiri. Nah, kalau hal lain yang mungkin perlu Anda perhatikan juga pada saat wawancara, pada saat waktu interview, mohon diperhatikan dan dipastikan supaya kalian jangan terlalu gugup, atau kalian harus benar-benar berpakaian secara rapi, harus meyakinkan, dan perlu diingat, apapun pertanyaan dan jawaban yang nanti kalian jawab, jawaban itu pastikan jawaban yang Anda jawab pastikan sesuai dengan isi formulir data pribadi kalian yang Anda cantumkan di formulir DS-160. Jadi sekali lagi, jawaban kalian harus sesuai, harus pas dengan apa yang tercantum di formulir di pengajuan visa tersebut. Nah, itu aja sekilas. Kalau kalian lolos dapat visa, nah nanti kalian akan diberi kertas warna putih. Kalau kalian gagal ditolak dengan berbagai alasan, kalian akan dikasih kertas warna merah. Nah, kalau kalian dikasih kertas warna kuning, nah itu masih ada hal lain yang dipertimbangkan, atau masih masih ditanggung atau masih dipending. Nah, mungkin beberapa hari dipending atau ditangguhkan, dan kalian akan diberitahu setelah beberapa hari. Okay guys, so with three beautiful girl right here in South Philly. Are you from Philly? Yeah. Really? Yeah. Were you born here? Yeah. What do you like about Philly? The city. The city? The view. Yeah, the view. Yeah, just the skylight, you know. Oh, all right. Hey! So what do Make it up so he can be in it. Oh, he's taking a pic. Well, y'all from here? No, we're from Indonesia. This guy just came here like a couple of weeks ago. Oh, They came to visit. Yeah. So tell us what's good about Philly. The what- the what- food. Yeah. The food. Yeah. What about the football? They doing good right now. What about the Museum of Art? We just came back Oh from yeah, the Museum of Art. art is beautiful. The art is beautiful. All right. So beautiful. So what do you guys for living? Do you go to school? yeah. All right. What's your major? You go to college or what? We're going to college. You go to college? Mhm. All right. So what do you guys want to be when you grow up? Nurse. Yeah. A teacher. Teacher. So what do you have like a New Year resolution something? Still To be happy. Yeah, to be happy. Yeah. All right. Yeah. That's it. Yeah. Okay. So again, guys, thank you for subscribe to our channel in Harry's Travel Vlog. With three beautiful lady from South Philly. Okay, see you again, and don't forget to subscribe. Leave comment. Okay. Do you have any Instagram and social media? TikTok or some TikTok? Instagram. Yeah. You do? Yeah. Okay, just mention it. I'm gonna put it in the. Follow me on Instagram at only one Tyler. Follow me on TikTok. Save it. No, I don't. You don't have Facebook anything? There you go. Follow me. My TikTok is the same. Okay, guys, see you. Take care, bye. Oh. Ya itu dia guys. Tadi sama teman-teman cewek lagi pada foto-foto juga. Nah itu kalau waktu ngisi formulir DS-160 itu biayanya berapa tuh? Dicas berapa itu? 2 juta gitu ya kira-kira? 3 juta lah kira-kira. 3 juta itu ya. Jadi kalau nggak lolos angus gitu ya, hilang. Oh gitu ya. Harus siap hilang. Jadi itu harus nyantumin email juga katanya. Untuk minimal Nyantum email terus sama foto gitu ya. Foto berapa tuh? Ukuran berapa ya? 5x5. Oh. Ukuran 5x5 fotonya. Oh. Background putih. Oh, background Foto putih. studio bukan foto HP. Di Amerika. Iya, caranya mendapat kerja di Amerika. Dapat kerja itu ya harus sampai sini dulu. Ya harus sampai sini dulu ya. Yang penting tuh dapat visa dulu. Kalau bisa dulu yang penting. Kalau belum dapat visa jangan bahas-bahas kerjaan dulu lah. Iya. Yang penting gimana caranya dapat visa gitu. Kalau udah dapat Nah. visa tuh udah kayak semacam dapat lampu hijau lah. Iya, kalau Sudah dapat 95%. Nah. Iya.
Kalau udah lolos visa baru mikir Iya. kerja di sini. Maksudnya supaya ada gambaran gitu loh. Teman-teman kan masih bingung nanti gambarannya gimana tuh kalau udah sampai di Amerika, terus nanti kalau yang kan teman-teman kan nggak punya saudara, nggak punya teman-teman, nggak kenal siapa-siapa, terus jadi mereka tuh kepengen ada gambaran gitu loh. Jadi caranya dapat kerja gimana, nanti ngubungi siapa gitu loh. Ya itu cari informasi kayak di Facebook atau di Instagram atau di Google atau di mana aja, cari informasi Oh. dulu yang penting. Iya. Gitu kalau menghubungi orang di sini tuh semua orang kan sibuk, maksudnya nggak bisa balasin kayak Instagram atau apa Oh. setiap hari itu nggak bisa. Gitu, jadi setelah lolos visa ya bisa menghubungi orang ya siapa dihubungi nanti. Oh. Kalau udah sempet ya dibalas, kalau belum sempet ya cari orang lain lagi yang Ya hubungi Cairul gitulah yang di Indofili itu ya. Cairul juga bisa, Cairul. Ah. Ya dia yang memang Indofili itu yang Iya, lebih ngerti. Cairul dia yang sudah pengalaman, memang dia sudah biasa membuka jasa pelayanan antar jemput itu. Jadi nanti dijemput di Bandara JFK New York ya. Terus Iya, nanti dibawa dari situ dibawa ke Philadelphia 2 jam jaraknya naik bis. Baru nanti ditampung di tempatnya Cairul sementara sampai dapat kerjaan dan sampai dapat tempat tinggal yang lebih layak gitulah. Nah, terus kalau kerjaan itu gimana? Maksudnya kerjaan itu apa harus ngeplay, harus bawa lamaran apa gimana gitu, terus punya Enggak, tapi ya minimal punya keahlian lah, minimal punya, maksudnya minimal bisa mandiri aja, buat diri sendiri bisa gitu. Jangan, maksudnya di sini nggak kayak di Indo, kayak jalan-jalan gini kan di Indonesia kan banyak kaki lima bisa. Di sini kan nggak ada kaki lima, dingin tempatnya juga. Terus ada teman-teman yang tanya, wah di sana kalau kerja pakai seragam apa gimana tuh? Jadi gimana? Apa Ya ada yang pakai seragam, ada juga yang nggak perlu lamaran gitu ya? lamaran tuh cuman formalitas aja, nggak pakai Cuma surat formalitas gitu, aja. Ya kita tetap ngelamar, tapi ngelamarnya itu bukan ngelamar kayak surat gitu loh. Tetap kita ngasih informasi kita bisa apa gitu, bisa nyuci piring atau bisa nyapu atau bisa ngepel dan genteng atau bersihin got. jadi Itu semua pekerjaan di sini. Jadi kerjaan di sini rata-rata ini ya pekerjaan kasar gitu ya? Pekerjaan kasar. Ya, yang penting mau kerja gitu aja lah. Kerja terus mau kerja lama, bukan? Iya, kerja yang pakai tenaga kuli gitulah, kerja buruh gitulah. Iya. Kerja kasar itu harus siap. Pokoknya siap tangannya itu sampai kapalan nih. Kayak saya ini luka-luka nih. Itu karena kerja keras ini. Biasanya ngetik ini saya. Nah, sekarang di pertama kerja di Amerika dapat kerja apa tuh? Dapat kerja pabrik Di saya. pabrik. Pabrik apa namanya? Pabrik kertas. Pabrik kertas. Oh, gitu ya. Jadi pakai agen gitu ya sistemnya di sini ya? Pakai Iya. perantara gitu ya? Pakai agen, Kayak iya. semacam calo gitulah, jasa pencari kerja. Iya, jasa pencari kerja, karena kan kita belum tahu mau ngelamar kemana gitu ya. Mereka lebih tahu, jadi mereka yang ngarahin kita mau kerja di mana. Jadi pada dasarnya orang-orang Indo sini yang kerja di sini mereka kerja lewat perantara agen. Jadi kita tuh kerja sama agen gitu ya. Jadi nggak langsung oleh perusahaan langsung gitu. Nggak langsung, kalau kita mampu sendiri, nyari sendiri, ya Bisa juga tanya ya? aja pekerjaan itu di tapi- apa itu di toko atau di Tapi ditanya surat nggak itu? Katanya kalau misalnya orang Indonesia baru datang terus kan dia pakai visa turis gitu, terus mesti ditanya surat nggak? Surat resmi nggak gitu? ya kalau yang kayak mall-mall gitu ditanya. Oh, yang Lamarnya resmi. ke pasar-pasar aja, pasar-pasar apa namanya kayak reading market itu kan. Di situ dia udah tahu lah, ini orang cari kerja, ini turis cari kerja gitu. Gitu. Kerja-kerja yang non formal gitu ya? Iya, yang di belakang lah pokoknya, yang bukan di depan, bukan di apa namanya, bukan di pelayanan, pokoknya di belakang lah yang nggak kelihatan orang. Kayak ngangkatin apa itu di dapur, ngangkat itu. Nah, itu kalau nggak kelihatan gaji berapa nih katanya nih? Gaji? Gaji di Amerika tuh berapa sih? orang. Gaji rata-rata apa Gaji 1 jam deh. orang yang baru datang? Ya baru datang yang lama gitu. Gimana bedanya gambarannya? Kalau yang lama mungkin 15-an ya, $15 sejam. Kalau yang baru saya pernah dapat cuma $10 kerja. Tapi udah cukup itu. Satu hari kan kerja 10 jam ya. 10 kali 10. Terus bayarannya tiap minggu apa tiap minggu? Kadang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi seminggu bisa dapat berapa tuh rata-rata tuh? Ya Seminggu. kalau sehari 100 ya itu. 6 hari kan 600. 6 hari $600 tuh ya guys. $600. Tuh berarti berapa juta tuh ya rupiahnya? Kalau dolarnya lagi 20.000 ya. Sekarang dolarnya turun. Dolar kan 500.000 sekarang. Iya, dolar turun sekarang. Berarti seminggu sekitar 10 juta ya? Ya tapi di sini dapat 600 itu udah lebih dari cukup lah itu buat makan
sebulan bisa itu kalau makan tok ya. Sambil jalan ke sana guys. Oke guys, sambil jalan. Makan itu Jangan berhenti. udah sampai kekenyangan. Bisa hidup 1 bulan lah. Makan minum. Hidup 1 bulan udah foya-foya itu 600 itu. Udah bisa beli sepatu, jaket Seminggu, mahal. jadi seminggu $600, $700 tuh ya. Iya. Paling tinggi $800 lah kalau 7 hari kerja, 12 Ya, jam. ada yang 900 tapi ya maksudnya kita ngomong yang realita aja, yang Realitas pengalaman aja. saya aja. Ah. Enggak yang muluk-muluk, nanti orang dapat lebih dari kecil dari apa yang saya omongin kecewa. Kalau pengeluaran berapa tuh? Karena Tergantung. pengeluaran misalnya apartemen atau sewa kos-kosan sama belanja makan tuh kira-kira berapa tuh? Kos-kosan sebulan kan paling ya yang layak ya 400-500 lah. Yang udah bagus itu ya. Kalau makan itu tergantung ya. Kalau saya ambil borosnya aja 1 minggu itu bisa 300-400 lah. Borosnya itu. Makan doang untuk $400 Boros ya saya itu. Sangat. Ngasih makan orang gitu. Poya. Kali makan 50. Nah, kali makan saya bisa 50 loh. Sewa apartemen berapa? Sewa apartemen? Apartemen dari 300 sampai 500. Tapi di sini katanya ada yang kerja live in ya. Jadi kalau kita kerja restoran gitu katanya dapat apartemen gratis. Ini teman-teman pengen tahu tuh. Dapat Ya, apartemen gratis. Ada yang dapat. Waduh, ada mobil guys. Tapi nggak semua. Enggak semua. Nggak semua. Ya itu namanya live in. Jadi kalau kita kerja di restoran gitu biasanya kita woi. Waduh. Hampir diserempet guys. Orang Amerika juga gila guys kayak di Jakarta guys. Bukan, kita tadi lagi merah itu kita nyerobos aja kita. Makan seminggu itu kalau mau ngirit 100 aja cukup. Oh. Beli sendiri bahan-bahannya terus dimasak. Wah itu udah bisa 100 2 minggu bisa itu. Oh. Oh. Ada cewek guys, cewek Ada cantik cewek. guys. Di sini malah bisa buka rekening bank ya, Kak? Oh di sini Iya, ini baru datang udah bisa buka rekening bank, Bang. bisa di sini buka rekening bank internasional. Jadi meskipun datang sebagai turis di sini bisa buka rekening bank, guys. Buka rekening bank, bank apa aja bisa ya, malah bisa. Bisa. Oh. Bisa. Terus bisa jalan-jalan. Kalau libur kayak gini libur. Iya nih libur kerja 6 hari, libur sehari itu bisa jalan-jalan, guys. Enggak, kerjanya tuh bisa milih, Pak. Oh, bisa milih kerja. Jadi misalnya pengen sehari kerja cuma 5 jam aja bisa. Oh. Atau kerja misalnya seminggu pengen kerja 5 hari aja bisa. Atau pengen kerja terus setiap hari bisa. Maksudnya tergantung kerjaannya gitu, apa kerja? Udah tergantung Bisa kitanya. milih? Kitanya bisa ngomong, saya mau kerjanya cuma 6 hari gitu bisa. Oh. Oh gitu. Gitu nanti yang itu yang apa namanya? Yang kita pas libur itu ada orang partai yang kerjanya. Oh. Nah terus ini yang pertanyaan lain nih, yang kalau soal makanan gimana tuh? Makan dulu deh. Kalau soal kebutuhan makan gimana di sini? Selera makanan gitu. Makan gampang di sini. Maksudnya apa nggak susah cari makanan selera Indonesia gitu? Nggak. Gampangnya seperti apa gitu gambarannya? Ya setiap masuk ke tempat belanja itu ya ada makanan kita, maksudnya kayak mau cari beras itu ya banyak, cari lauk-lauk ya yang sesuai selera kayak di Indonesia ya banyak. Maksudnya banyak ini ya, banyak restoran Indonesia, toko-toko Indonesia gitu ya. Banyak. Kayak makanan seperti selera Indonesia seperti Indomie, tempe, Itu tahu, banyak juga. durian, rambutan, Oh banyak itu. pecel, gado-gado, rendang. Wah, Rendang ada. lengkap semua ya, hampir lengkap semua ada pokoknya. Pete, jengkol, Waduh. sambal banyak itu sih. Hmm. Apalagi rambutan ada. Kalau soal apartemen gimana tuh? Nyari apartemen, kontrakan gimana? Nyari apartemen juga nggak susah. Nggak susah ya, gampang. Susah? Nggak Oh, susah. nggak susah. Nggak susah. Hmm. Pokoknya kalau udah kerja, terus punya dolar, udah gajian itu nyari apartemen, nyari kos-kosan itu ya nggak susah. Satu kamarnya tuh berapa tuh? Satu Per kamar. biasanya, iya rata-rata satu kamar. Satu kamar itu kalau yang
Yang kalau mau serum sama yang lain gitu ya, itu 500 berdua itu masih murah tuh. Bisa lah 250 per orang ya kan. Itu ya udah bagus. Kamarnya musim dingin ada heaternya, musim panas ada AC-nya. Itu barang-barang nyampur atau sendiri gitu, maksudnya orang Indonesia? Kalau mau sendiri 300-400 lah. Oh, bisa nge-play sendiri, bisa juga numpang sama orang Indonesia gitu ya, yang udah ada. Ya, numpang sama orang Indonesia yang ada di sini. Jadi nggak perlu repot-repot Nggak ngurus perlu repot-repot. ngisi formulir segala macam, jaminan, Iya, deposit nggak perlu lagi. Nggak ada jaminan apapun, nggak ada deposit. Kalau apartemen mau sewa sendiri ya, ya pakai deposit. Biasanya 2 bulan. Jaminannya biasanya 2 bulan tuh. Bayar 2 bulan. Jadi 3 sama misalnya 1 bulannya itu 1.000 misalnya. Ya itu bayarnya 3.000 berarti. Oh. Kalau duitnya dari Indonesia bawa sangunya 100.000 bisa bayar apartemen. Kalau bawanya sedikit ya cari kos-kosan aja, kalau kayak serum sama teman. Terus emangnya kalau visa turis bisa boleh kerja sini ya? Boleh tinggal, boleh kerja gitu ya? Boleh. Maksudnya itu apa nggak ada penggerbekan gitu, nggak ada sweeping? Ya, jangan ditunjukin. Nggak ada razia gitu? Jangan banyak ngomong, jangan berkoar-koar. Oh, Wah, gitu ya? ada polisi, saya kerja, masa gitu. Oh, gitu ya? Gimana aja. Kan teman-teman kan ada yang nulis komen tuh katanya khawatir, oh di sana kalau pakai visa turis apa kita boleh kerja, boleh tinggal di sana gitu, apa nggak? Ya sebenarnya itu nggak boleh ya, kita inilah jangan. Secara teori nggak boleh gitu ya? Ya secara aturan di sini. Tapi pada fakta dan realitasnya memang begini yang terjadi gitu ya. Di Amerika itu malah ada 12 juta imigran ya. Iya, itu seluruh dunia loh, bukan di gelap ya, kita aja ya. Iya, mereka malah dilindungi di sini gitu ya. Maksudnya itu bukan dari Indonesia aja loh. Iya, segala macam gitu. Katanya orang gelap di sini malah dilindungi katanya. Kalau di sini. Karena di sini memang butuh pekerja kasar, nggak ada yang mau kerja kasar di sini. Oh gitu kan, oh gitu ya. Nah terus kalau masalah transportasi gimana tuh? Kalau sampai di Amerika terus kerjanya itu gimana? Harus ada kendaraan sendiri apa gimana? Ya kalau mau kendaraan sendiri beli skuter. Beli skuter, oh kalau dekat bisa pakai skuter gitu ya? Skuter atau sepeda. Kalau jauh? Kalau enggak ya jalan kaki kalau mau. Kalau jauh ya bisa naik subway atau bus atau naik Uber. Nah, Uber juga di sini kan bisa install sendiri tuh. Terus kalau kerja di pabrik itu katanya ada antar jemput gitu ya? Oh, ada antar jemput itu. Jadi ada shift malam apa shift, berapa shift itu sebenarnya? Dua shift. Ada 2 shift? Shift pagi sama shift malam. Oh, antar jemput gitu ya? Antar jemput itu jadi dari kos-kosan dijemput, nanti bawa bekal, bawa makanan. Bawa bekal sendiri gitu ya? Iya, masak sendiri dulu sebelum berangkat, terus nanti pulangnya diantar sampai rumah. Oh, jadi nggak perlu skill keterampilan tertentu ya? Oh, skill. Kemampuan buat hidup sendiri. Yang penting ada otot aja, mampu bergerak gitu lah. Ada otot sama mau. Oh gitu kan. Itu kalau nggak ada mau ya susah. Di sini itu yang kerja itu dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, guys, campur aduk ya. Kita itu kadang teman sebelah kita itu orang Meksiko, kadang orang Thailand, orang Vietnam, Afrika, Cina, kadang orang Afrika, orang mana-mana aja gitu. Nah, kadang mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita ngomongnya tuh pakai bahasa tubuh. Oh, jadi di pabrik itu kita nggak pakai bahasa Inggris, Mang? Oh, maksudnya nggak perlu bahasa Inggris gitu ya? Ya perlu, kadang kita ngomong Inggris juga dia ngerti. Orang kemarin saya ketemu orang Meksiko, orang Honduras itu saya ngomong Inggris dia nggak tahu. Akhirnya saya ngomong Jawa, dia malah paham. Jawa. Malah dia paham. Gawat tunjuk gini mas malah dia paham malah. Oke malah gitu dia. Tapi di pabrik itu kan sama mandornya kalau disuruh-suruh gitu pakai bahasa apa? Jadi apa ngerti? Disuruh-suruh itu jadi mandornya itu nanya, kamu orang apa gitu. Oh gitu. Apa orang Spanish, mau pakai bahasa Spanish, Inggris atau orang mana? Kalau orang Indonesia nanti dicariin itu ada kayak apa tuh namanya, supervisor gitulah, yang orang Indonya ada. Tapi di pabrik kan ada leadernya gitu ya? Iya, leadernya maksudnya orang Indonesia. Oh, dia yang mandornya gitulah ibaratnya. Iya. Gitu. Jadi nanti orang-orang yang berbahasa Inggris itu kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris nanti dipanggilin kayak supervisornya gitu, nanti dia ngarahin tuh, kamu gini gitu. Terus kalau gajian tuh pakai cash apa cek gajian apa cash. tunai? Cash. Tunai. Wah, enak banget dolar ya. Gajian cash dolar. Iya, guys. 1 minggu digaji. Gajinya itu dari agensi biasanya. Di sini juga banyak mall, kalau shopping center ya, gitu, yang buat belanja. Yang hobi belanja itu hobi belanja. Mau habis gajian langsung outlet apa? Iya. Ya. Kalau mau habis belanja langsung ke mall. Kalau barang-barang di mall tuh gimana dibanding dengan di Indonesia? Di sini tuh gimana tuh? Kualitasnya terus harganya? Kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Harganya ya mahal kalau di kurs di Indo. Kalau di sini kerja 1 minggu ya udah bisa beli banyak hal
udah bisa beli banyak barang. Kayak barang-barang yang paling unik tuh, yang misalnya di Indonesia mahal terus di sini murah tuh apa kira-kira? Kayak sepatu Timberland apa tuh? Tas Iya, kulit. sepatu, tas, Oh. tas branded ya. Oh. Jaket branded, tas branded gitu. Ya mahal kalau Di sini ada tas kulit aja ada yang sampai 500 loh, $500. Iya, ada yang ada. 1000. Ada. Seharga iPhone. Wah, kalau di Indo tuh ada berapa udah? Gitu. Kalau kerja 1 minggu dapat iPhone udah bisa Oh. itu. Beli iPhone baru. Semulanya jangan ragu-ragu, jalan terus. Kalau ada niat, ada minat merantau di Langsung. Amerika, Jalanin harus aja. berani mantap, berani melangkah. Ya. Kalau perlu jual rumah nggak apa-apa ya, ngutang, jangan lah, jual rumah ngutang bank. Utang. Ya kan ibaratnya demi kayak taruh-taruhan gitu kan. Iya, tapi Ya memang kan harus ada pengorbanan kalau mau ada, tapi kalau ngutang-ngutang boleh lah. kalau mau berjuang, mau menempuh hidup yang lebih baik kan harus ada perjuangan dulu. Iya. Ya Ma- kesimpulannya yaitu nekat. Mau cari uang harus punya uang juga, harus punya modal. Jadi kalau perlu ya jual tanah, jual rumah, apa gimana kayak ngutang bank. Nanti kan sampai sini 6 bulan, 3 bulan Halo. udah balik modal kan. Ya, di sini tuh orang bulenya ramah-ramah. Ramah-ramah. Ramahnya bisa seberapa gitu. Ya itu kesimpulannya, jangan ragu, jalan aja terus, maju terus, pantang go USA. Ya ini ada kontak yang bisa dihubungi nih Mas Bowo nih. Ada di sosial media misalnya Facebook atau TikTok, Instagram. Ini apa nih? Instagram, Namanya apa tuh Instagramnya? Itu ya. Mr. Bow. Mr. Bowo. Oh ya udah. Oke guys, gitu dulu. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi di lain waktu di tempat dan video yang berbeda. Wassalam, bye. Subscribe.